Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Bertemu lagi dengan saya, Ilmanul Yakin, calon guru penggerak Angkatan 2 dari SMP Negeri 1 Atap 5 Suela, Kabupaten Lombok Timur. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba melakukan koneksi antar materi pada modul 3.3, di mana ini adalah paket modul terakhir yang dipelajari pada program pendidikan guru penggerak, dengan tema pengelolaan program yang berdampak pada murid. Dalam usaha mengelola program sekolah yang kemudian mampu berdampak pada murid, tentu saja memerlukan beberapa tahapan mulai dari perencanaan sampai dengan bagaimana melakukan evaluasi dan pelaporannya. Menariknya adalah dalam modul ini semua tahapan tersebut diatur sedemikian rupa sehingga sangat membantu kita dalam pelaksanaannya. Misalnya, dalam tahapan bagaimana kita akan melakukan perencanaan supaya benar-benar apa yang kita akan laksanakan ini berdampak pada murid, kita diarahkan dan diingatkan kembali untuk menggunakan metode Bagja, di mana hal ini pernah dikupas tuntas dalam modul 1.3 tentang bagaimana penyusunan visi dalam upaya mewujudkan merdeka belajar demi terciptanya peserta didik dengan profil pelajar Pancasila. Metode Bagja itu sendiri merupakan penerapan sebuah paradigma yang dikemukakan oleh David Cooperrider yang disebut dengan inquiry appreciative, di mana dalam mengembangkan dan menjalankan sebuah lembaga, hendaknya dengan menekankan kepada kekuatan dan aset yang dimiliki, di mana hal ini juga dibahas dalam modul 3.2 tentang bagaimana kita harus memetakan aset-aset yang sekiranya bisa dimanfaatkan demi kelancaran transformasi pendidikan seperti yang dicita-citakan. Bagja yang digunakan dalam paradigma inquiry apresiatif ini merupakan akronim dari bagaimana kita dalam merencanakan sebuah upaya bersama mulai dari membuat pertanyaan utama. Pada tahapan ini, kita hendaknya membuat dan menyusun pertanyaan-pertanyaan yang akan memandu kita dan sebagai rumusan masalah dan penentu arah penelusuran terkait perubahan yang kita inginkan. Selanjutnya, mengambil pelajaran dari pengalaman positif dari individu maupun komunitas bahkan sebuah lembaga. Kemudian, menggali mimpi bersama. Dalam tahapan ini, komunitas sekolah akan menggali mimpi bersama dan menarasikan seperti apa kondisi ideal yang diharapkan. Selanjutnya, kita akan menjabarkan rencana untuk mencapai gambaran yang diinginkan tadi. Intinya, pada tahapan ini akan menggambarkan identifikasi dalam mengambil keputusan-keputusan yang akan dilakukan. Terakhir adalah mengatur eksekusi. Pada bagian ini akan membantu mentransformasi rencana menjadi nyata. Setelah menyusun perencanaan program sekolah menggunakan paradigma inquiry apresiatif dengan tahapan Bagja tadi, untuk memastikan pelaksanaannya benar-benar berdampak kepada murid, tentu diperlukan sebuah upaya seperti melakukan monitoring, evaluasi, refleksi, dan pelaporan. Hal ini bisa disusun dengan mengikuti konsep MILR. MILR merupakan singkatan dari Monitoring, Evaluation, Learning, dan Reporting. Monitoring dan evaluasi perlu disinergikan dengan kegiatan atau program yang sedang berjalan dengan melakukan perencanaan, tindakan, dan refleksi. Ketiga aktivitas ini menjadi sebuah siklus yang dapat dilakukan berulang-ulang. Selanjutnya, learning atau pembelajaran. Dr. Roger Greenway, seorang ahli di bidang pelatihan guru dan sebagai fasilitator merancang kerangka kerja pembelajaran melalui 4 tingkat model yang disebut dengan 4F. Di mana keempat F ini adalah yang pertama, fakta, yang kedua, feeling atau perasaan, yang ketiga, finding atau temuan, dan yang keempat adalah future atau masa depan. Model ini dapat digunakan untuk berpikir dan merefleksikan situasi dan dapat membantu menyusun refleksi tertulis. Model ini mudah diingat dan membahas aspek utama dari apa yang perlu dipertimbangkan ketika meninjau suatu pengalaman. F yang pertama merupakan fakta,
yaitu pemeriksaan urutan peristiwa dan momen-momen yang penting untuk menarik dan melihat fakta-fakta, membuat laporan singkat yang meliputi apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. F yang kedua, menggambarkan perasaan dalam situasi yang dapat membimbing untuk sepenuhnya memahami situasi dan pembelajaran didasarkan pada pengalaman, evaluasi dan menilai secara tidak sengaja dengan perasaan dengan menggunakan merasa sebagai penilaian. Misalnya, saya merasa mereka salah, atau feeling perasaan saya adalah itu pilihan yang baik. Kemudian menulis ulang sebagai perasaan baru. F yang ketiga adalah finding atau temuan. Menyelidiki dan menafsirkan situasi untuk menemukan makna dan membuat penelitian. Pertanyaan utama adalah bagaimana dan mengapa. Dan F yang terakhir adalah future atau masa depan, di mana mengambil temuan dan mempertimbangkan bagaimana menerapkannya di masa yang akan datang. Yang terakhir dari MILR adalah reporting atau laporan. Menurut Hemstreet, laporan adalah pesan yang disampaikan secara sistematis dan objektif yang digunakan untuk menyampaikan informasi dari satu bagian organisasi kepada bagian lain atau lembaga lain untuk membantu pengambilan keputusan atau memecahkan persoalan. Laporan merupakan alat bagi pemimpin untuk menginformasikan atau memberikan masukan untuk setiap pengambilan keputusan yang diambilnya. Oleh karena itu, laporan harus akurat, lengkap, dan objektif. Dalam praktiknya, laporan adalah sebuah dokumen yang merupakan produk akhir dari suatu kegiatan. Laporan menyajikan informasi dengan cara yang sangat khusus. Informasi yang terkandung dalam laporan sesungguhnya tertulis dan dikumpulkan dalam kertas kerja. Pada dasarnya, laporan merupakan gambaran tentang apa yang telah terjadi, di mana kejadian tersebut berlangsung, bila mana kejadian itu terjadi dan mengapa hal itu terjadi, siapa yang bertanggung jawab atas sesuatu yang telah terjadi, serta bagaimana kejadiannya. Konsep ini dikenal dengan istilah 5W dan 1H. Adapun tujuan penyusunan laporan adalah untuk menjadikan informasi yang disampaikan jelas dan mudah dipahami. Oleh karena itu, materi laporan yang disampaikan hanya yang perlu diketahui oleh pihak pembaca. Pada umumnya, laporan digunakan untuk menyampaikan tujuan yang bersifat umum, seperti memantau dan mengendalikan suatu kegiatan, membantu mengimplementasikan kebijakan dan prosedur yang telah ditentukan, memenuhi persyaratan, mendokumentasikan kegiatan, dan merupakan pedoman untuk persoalan tertentu. Perlu diingat bahwa dalam setiap perencanaan sebuah program selalu saja ada kendala atau resiko yang bisa saja terjadi, sehingga perlu kiranya sedari awal untuk memetakan dan memanajemen resiko yang kemudian akan bisa mengganggu jalannya program yang disusun. Manajemen resiko bisa dilakukan dengan memperhitungkan beberapa resiko seperti resiko strategis, resiko keuangan, operasional, pemenuhan, dan resiko reputasi. Di awal tadi, kita sudah menyinggung sedikit tentang modul 3.2 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, di mana dalam mengelola dan melaksanakan program yang berdampak pada murid, perlu kiranya untuk melakukan pemetaan berbagai aset yang dimiliki, yang kemudian bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan, di mana aset-aset tersebut, menurut Dr. Catherine Kemmerer, bahwa Asset Based Thinking atau yang lebih dikenal dengan ABCD atau Asset Based Community Development merupakan cara praktis untuk menemukan dan mengenali hal-hal positif dalam kehidupan. Dr. Catherine
menyebutkan setidaknya ada 7 aset utama yang harus dimiliki oleh sebuah lembaga atau komunitas untuk mengembangkan suatu ekosistem, yakni yang pertama, modal sumber daya manusia. Yang kedua, modal sosial. Yang ketiga, modal fisik. Yang keempat, modal lingkungan alam. Yang kelima, modal finansial. Yang keenam, modal politik. Dan yang ketujuh adalah modal agama dan budaya. Program pendidikan guru penggerak yang menggunakan alur merdeka dalam pembelajarannya memiliki keterkaitan antara semua paket modul yang dipelajari, di mana tujuan utamanya adalah seperti yang telah digambarkan oleh Bapak Pendidikan pada 100 tahun yang lalu, bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, tujuan pendidikan yang dikemukakan oleh Ki Hajar inilah yang mendasari lahirnya 10 modul dalam program pendidikan guru penggerak ini, di mana dalam modul 1.1 membedah pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang segala kodrat yang dimiliki oleh anak yang tidak lepas dari kodrat alam dan kodrat zaman. Modul 1.2 berisi nilai dan peran seorang guru, terutama guru penggerak, dalam menuntun anak mencapai kemerdekaan dan belajar. Modul 1.3 berisi visi sebagai seorang guru penggerak untuk mencapai kebahagiaan anak. Modul 1.4 berisi bagaimana membangun budaya positif untuk menjadikan anak sebagai manusia seutuhnya. Modul 2.1 berisi pemenuhan kebutuhan belajar anak melalui pembelajaran berdiferensiasi untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan belajar dengan memperhatikan segala kodrat yang dimiliki anak. Modul 2.2 berisi pembelajaran sosial dan emosional sehingga anak mendapatkan keselamatan dalam berpikir. Modul 2.3 berisi bagaimana seorang pendidik memainkan peran sebagai coaching dalam upaya mendorong dan menuntun segala potensi yang dimiliki. Kemudian dalam modul 3.1 tentang bagaimana melakukan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran dalam upaya mencapai kemerdekaan belajar anak tersebut. Modul 3.2 berisi tentang bagaimana kita harus mengelola segala sumber daya sebagai upaya memastikan terciptanya murid dengan profil pelajar Pancasila. Dan yang terakhir, dalam modul 3.3 membahas tentang bagaimana mengelola program yang berdampak pada murid dengan melibatkan semua elemen supaya anak terbiasa berkolaborasi sebagai bagian dari anggota masyarakat. Nah, dari keterkaitan semua materi dalam program ini, sebagai seorang guru, terutama guru penggerak, tujuan utama kita hanyalah semata-mata hanya untuk memastikan kemerdekaan belajar murid dengan terciptanya murid-murid dengan profil pelajar Pancasila. Demikian, koneksi antar materi pada modul 3.3 sebagai modul terakhir dalam program pendidikan guru penggerak ini. Saya, Ilmanul Yakin, calon guru penggerak Angkatan 2 dari SMP Negeri 1 Atap 5 Suela, Kabupaten Lombok Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak, Guru Bergerak, Indonesia Maju.